Ibu kota Nusantara digadang-gadang sebagai jalan menuju Indonesia Emas 2045. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, menyebut pemerintah telah menyiapkan peta jalan jangka panjang proyek infrastruktur nasional ini. Jadi tahapannya IKN itu sampai 2045 untuk mencapai Indonesia Emas. Hingga tahun 2024 nanti pemerintah akan fokus membangun kawasan inti pusat pemerintahan. Adapun progresnya hingga saat ini sudah mencapai 23%, artinya masih kurang 77% untuk mencapai target 100%. Di sisi lain, Presiden ingin proyek ini tuntas sebelum pelaksanaan 17 Agustus tahun 2024. Waktu pelaksanaannya sudah tidak sampai 2 tahun lagi, berkisar hanya tinggal 1 tahun lebih saja. Namun ketika Presiden mengunjungi lokasi ibu kota ini, Presiden menyampaikan optimisme terhadap pembangunan ibu kota Nusantara selesai sesuai dengan target. Setelah proyek ini nanti rampung, kemudian di tahun 2024 hingga 2029, pemerintah akan membangun infrastruktur utama IKN seperti membangun fasilitas kesehatan internasional, perguruan tinggi, hingga fasilitas kesehatan. Di tahun 2030 hingga 2034, sejumlah infrastruktur seperti angkutan umum massal, instalasi pengolahan limbah, dan instalasi pengolahan air minum sudah rampung. Selanjutnya di tahun 2035 hingga 2039, sektor pendidikan dan kesehatan berkembang dengan pesat. Kemudian di tahun 2040 sampai 2045, ibu kota Nusantara diharapkan sudah mencapai puncak, ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil. Di balik pemindahan ibu kota dan pembangunan ibu kota Nusantara, pada April 2019 lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota Nusantara keluar Pulau Jawa, yaitu ke daerah Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Sebelumnya, ide mengenai pemindahan ibu kota Nusantara ini dicetuskan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957 dengan memilih Palangkaraya sebagai ibu kota Nusantara, sebab wilayah yang luas serta letak yang berada di tengah kepulauan Indonesia. Namun ide tersebut tidak pernah terwujud dan berakhir dengan penetapan Jakarta sebagai IKN Indonesia sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 oleh Presiden Soekarno. Visi Indonesia Maju yang disusun oleh Kementerian Bappenas melatar belakangi rencana pemindahan ibu kota Nusantara. Visi ini dirancang untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dan meratanya kualitas SDM yang tinggi yang disertai dengan meningkatnya perekonomian Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia. Selain itu, dengan dirancangnya visi ini diharapkan tercapai perataan semua pembangunan secara adil sehingga dapat menciptakan NKRI yang berdaulat dan demokratis. Pembangunan ibu kota Nusantara disebut akan mengusung konsep Smart City di mana kota ini dilakukan penerapan teknologi yang membantu perencanaan, pembangunan, hingga menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengelolaan kota agar efisien. Dengan adanya pengembangan Smart City, kualitas hidup masyarakat yang tinggal di IKN Nusantara akan meningkat dan diharapkan dapat melahirkan SDM unggul bagi generasi Indonesia. Akan ada 6 sektor yang menerapkan teknologi modern dalam tujuan menciptakan konsep Smart City, yaitu sistem pemerintahan berbasis digital, penggunaan teknologi intelligence transportation system dan net zero emission, dan pembangunan smart warehouse dalam bidang logistik. Komponen kehidupan masyarakat yang bebas dari polusi, terciptanya sumber daya energi yang bersumber dari energi baru terbarukan, sumber daya manusia dan industri yang menerapkan smart education, serta infrastruktur yang ramah lingkungan. Fakta yang menunjukkan bahwa beban Jakarta dan Pulau Jawa sudah terlalu berat menjadi rasionalisasi pemindahan ibu kota. Berdasarkan data penduduk milik Kementerian Dalam Negeri,
dari hasil sinkronisasi sensus penduduk 2020 dengan administrasi kependudukan menampilkan jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai sebanyak 271,35 juta jiwa. Sementara itu, 131,79 juta jiwa atau 55% penduduk Indonesia bertempat di Jawa. Sedangkan 21,37% penduduk Indonesia tersebar di Sumatera, 7,34% penduduk Indonesia mendiam di Sulawesi, dan 6,13% sisanya berada di Kalimantan. Dengan porsi kepadatan penduduk Pulau Jawa yang tinggi dapat berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti populasi udara dan air, serta terjadinya kemacetan lalu lintas. Riset yang dilakukan oleh World Bank tahun 2019 menjelaskan bahwa kemacetan lalu lintas di Jakarta telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 56 triliun per tahun. Selain itu, ketersediaan air bersih merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan titik lokasi ibu kota baru. Hal ini mengacu pada data Kementerian PUPR yang mengatakan bahwa Jawa, khususnya wilayah Jakarta, telah mengalami krisis air yang cukup parah. Mengenai isu tenggelamnya Jakarta juga seringkali dibahas oleh sejumlah kajian yang menyatakan bahwa terjadi penurunan permukaan tanah 10 hingga 12 cm yang dialami Jakarta tiap tahunnya. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya yang menyangkut tentang perubahan iklim di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, ia mengatakan bahwa prediksinya mengenai DKI Jakarta yang akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Kontribusi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap sangat mendominasi atau dianggap sebagai Jawa sentris berdasarkan produk domestik bruto. Dari data BPS tahun 2018 sebesar 58,49% merupakan hasil kontribusi ekonomi di Jawa terhadap PDB, dan Jabodetabek menyumbang sebanyak 20,85%. Sementara itu, diperhitungkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Pulau Jawa sebesar 5,61%. Pembangunan yang tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa dapat menyebabkan tidak meratanya pembangunan antar wilayah dan timbul kesenjangan di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terhambat dan menjadi tidak sustainable karena kurang dimanfaatkan potensi daerah secara optimal dan kurangnya dukungan keadilan untuk daerah lain.